Verval TIK dan bisa masuk pada laman http://verval.sp.data.kemdikbud.go.id/TIK. Kita langsung klik di sini. Maka laman kesiapan TIK ini sudah terbuka. Kita tutup. Maka kita perhatikan di sini ada menu-menu yang ditampilkan ya. Ada beranda, dashboard, spasial, rangkuman, cari sekolah, keterangan, dan panduan. Nah, untuk melakukan tahapan dalam kesiapan TIK, Satuan Pendidikan, maka operator sekolah yang sudah terregistrasi pada laman SDM data kemdikbud.go.id itu langsung masuk pada akunnya ya, yaitu klik di sini akun, lalu klik login. Kemudian masuk menggunakan username dan password Dapodik ya. Kita login. Nah, di sini sudah menampilkan laman dari kesiapan TIK ya. Nah, kemudian di sini ada tampilannya, menunya beranda kesiapan TIK, keterangan dan panduan. Kita langsung menuju ke kesiapan TIK ya. Kita klik di sini, maka akan ditampilkan profil dan verval ya. Coba kita cek di sini pada profilnya. Nah, ini profil dari Satuan Pendidikan yang merupakan data dasar saat Satuan Pendidikan menginput data ke Dapodik. Maka di sini diambil data pada sarana prasarana untuk kesiapan TIK. Dan di sini sudah ada klasifikasi dari Satuan Pendidikan. Misalnya di Satuan Pendidikan pada tempat di mana saya bertugas itu diberi klasifikasi pelaksanaan adalah mandiri dan ditumpangi. Nah, di sini dari data yang ada pada Dapodik termuat keterisian data yang ada ya, mulai dari sarana dan prasarana yaitu gedung, fasilitas pendukung TIK ya, kemudian ada jaringan listrik, internet ya, kemudian ada wifi dan seterusnya. Kemudian ada variabel yang dibuat dari klasifikasi ini ya. Yang pertama ini kalau dia ada tercentang ya, misalnya sarana fisiknya adalah lab ya, atau karena Satuan Pendidikan saya belum pernah melakukan UNBK, maka di sini belum tercentang. Kemudian ada juga yang nanti kita akan lakukan verval nanti adalah kalau Satuan Pendidikannya sudah punya infrastruktur fisik TIK, yaitu laptop ya, ataupun PC yang ada. Kemudian di sini dikasih memiliki minimal 15 komputer dan memiliki jaringan internet dan aliran listrik. Ini semua adalah data yang ada termuat di Dapodik ya. Kemudian juga ada terkait dengan mapping ya, tentang peta daripada Satuan Pendidikan kita terhadap 15 satuan pendidikan terdekat yang diukur dari radius 5 km. Ini sebagai yang nantinya mendukung ya, kalau di dalam proses verval nanti, misalnya kita
menjadi tempat untuk ditumpangi bagi satuan pendidikan lain yang dari aspek kelayakannya sudah memenuhi syarat ataupun masih terjadi kekurangan sarana prasarana ya, sehingga sekolah yang layak itu atau satuan pendidikan yang layak itu bisa mengcover ya. Kemudian juga ada data terkait cakupan akses internet ya. Ini semua termuat di data Dapodik ya. Kemudian di sini sekolah atau satuan pendidikan pendukung yang ada di sekitar kita ya, sesuai dari map data yang ada di sini ya. Kemudian kita langsung menuju ke vervalnya. Nah, ini tugas daripada operator adalah melakukan verifikasi validasi. Kita klik di sini, maka verval kesiapan TIK ini dari satuan pendidikan ini sudah termuat di sini langsung ya. Kebetulan satuan pendidikan tempat di mana saya bertugas ini belum melaksanakan UNBK ya pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian jika terjadi penambahan aset atau inventarisasi terutama TIK terjadi penambahan, kita bisa masukkan lagi di sini ya. Misalnya kita menambah jumlah komputer ya, misalnya kita naikkan, tinggal di klik pada segitiga yang ke atas dan juga yang terbalik ke bawah ya, tinggal kita tambahkan saja pada kolom-kolom yang ada ini ya. Nah, setelah kita mengisinya pada bagian kesiapan TIK, sekaligus juga di sini ada pengukuran bandwidth ya yang dilakukan melalui laman ini ya. Kita bisa nanti klik di sini pada speed testnya ya. Ini terkoneksi ya. Kita langsung klik go di sini ya. Langsung kita mengukur pada PC atau laptop yang digunakan untuk jaringan internet ya yang ada seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan dari speedtest lain seperti ini, speedtest.net, yang ini speedtest CBN ID ya. Kemudian kita masukkan juga data untuk hub dan switch-nya. Kalau jumlah akses poinnya ada, kita masukkan, karena di sini tidak digunakan, ini dia terkunci ya. Kemudian mode pelaksanaannya ini ada online, ada semi online ya. Kemudian di sini juga ada pertanyaan, apakah satuan pendidikan Anda bersedia ditumpangi ya. Berarti ini ada satuan pendidikan yang masuk dalam status kelayakan untuk dipakai sebagai tempat untuk ditumpangi satuan pendidikan lain yang masuk dalam daftar sekolah yang status kesiapannya yaitu menumpang ya. Nah, bisa dipilih di sini ya. Kemudian di sini ada notifikasi bahwa dengan ini saya ya sebagai di sini kepala sekolah pada satuan pendidikan menyatakan bahwa semua yang kami isikan pada form ini adalah data yang sesungguhnya sesuai dengan keadaan di sekolah kami. Jika di kemudian hari ditemukan data yang tidak sesuai, maka kami bersedia bertanggung jawab
dan menerima konsekuensi atas ketidaksesuaian data yang kami kirim. Kalau ini semuanya kita sudah isi dan sudah mendapat persetujuan dan juga bisa dipertanggungjawabkan, maka kita klik di sini centang lalu klik simpan di sini ya. Nah, di sini maka kita bisa lihat di sini juga ada informasi terkait dengan status sekolah ya. Di sini ada yang status untuk verbal, status kesiapan, status pelaksanaan, dan daftar sekolah yang ditumpangi. Maksudnya di sini pada status verbal, misalnya kalau kita sudah lakukan verbal TIK, maka tugas daripada Dinas Pendidikan lewat operator dinas akan melakukan persetujuan ya, lewat status verbal kita nanti. Kemudian status kesiapan, karena dari database awal kita adalah kita ada pada potensial ya, potensial 2 ya. Kemudian di sini ada status pelaksanaannya adalah mandiri ditumpangi. Nah, ini informasi status sekolah ya. Nah, kemudian tadi adalah data-data sekolah terdekat dengan satuan pendidikan yang ada pada kita ini. Kemudian di sini ada, kita lanjut lagi pada menu keterangan. Nah, di sini ada tipe, ada 4 tipe dari klasifikasi kesiapan TIK sekolah untuk AKM. Yang pertama adalah tipe sekolah yang siap ya. Tipe sekolah yang siap seperti apa? Ini termuat ada 3 aspek. Yang pertama adalah sekolah sudah melaksanakan UNBK sebelumnya ya secara mandiri. Yang berikut adalah dia masuk tipe B jika sekolah memiliki komputer minimal 15 unit, aliran listrik, dan akses internet. Kemudian tipe C jika sekolah memiliki komputer kurang dari 15 dan memiliki aliran listrik, memiliki akses internet, mendapatkan bantuan pusat tahun 2020 ya, dan bantuan DAK 2021 ya, misalnya ada bantuan Chromebook ya. Kemudian ada status atau klasifikasi dari satuan pendidikan atau sekolah yaitu potensial 1 ya. Di sini dikasih keterangan jika sekolah tersebut memiliki komputer kurang dari 15 dan memiliki aliran listrik dan memiliki akses internet. Kemudian yang ketiga, potensial 2 jika sekolah tersebut memiliki komputer kurang dari 15 dan memiliki aliran listrik. Yang keempat, tidak siap jika sekolah tersebut tidak memiliki fasilitas prasarana yang mendukung terlaksananya asesmen kompetensi minimum seperti komputer, jaringan internet, dan aliran listrik ya. Kemudian keterangan yang kedua, spesifikasi daripada komputer yang dipakai ya. Di sini ada status untuk komputer utama untuk proktor, kemudian komputer untuk klien, kemudian aplikasi topologinya. Kemudian di sini dibagi yang semi online dan online. Untuk semi online sudah ada spesifikasinya. Untuk yang online sudah ada di sini ya spesifikasinya. Nah, ini semua sudah dimuat sebagai spesifikasi komputer yang akan kita gunakan. Untuk keterangan yang ketiga yaitu pengisian perbaikan TIK ya. Ini terutama yang menggunakan akses hub, yaitu perangkat keras jaringan untuk menghubungkan beberapa perangkat Ethernet. Ya, ini sebagai segmen pada jaringan tunggal. Kemudian ada switch,
terutama untuk jenis komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa hub membentuk satu jaringan komputer yang lebih besar ya, atau menghubungkan komputer-komputer yang memiliki kebutuhan akan bandwidth yang cukup besar ya. Ini semua sudah diberi keterangan ya pada bagian keterangan. Selanjutnya akan dilihat pada panduan yang ada, bisa dipelajari secara lengkap baik nanti oleh operator di dinas lewat verbal nanti di dinas, dan juga pada pelaksanaan pada verbal di tingkat satuan pendidikan ya. Dari aspek yang ada pada tahapan ini, lamannya bisa dipelajari secara lengkap oleh operator baik pada tingkat ini pada satuan pendidikan nanti, dan juga yang ada pada dinas pendidikan ya. Demikian paparan dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi satuan pendidikan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi kesiapan TIK ya. Demikian pemaparan dari saya. Kita akan berjumpa lagi pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih.